Chris Gardner adalah seseorang yang dulu hidupnya sangatlah miskin dan susah. Ini adalah kisah tentang Chris Gardner dari awal perjuangannya hingga titik kesuksesannya. Chris Gardner lahir di Milwaukee, Wisconsin pada 9 Februari 1954 dengan nama lengkap Christopher Paul Gardner. Kehidupannya dimulai dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya yang diasuh oleh orang tua tunggal, yaitu ibunya. Ibunya yang bekerja sebagai guru dan juga mengambil berbagai pekerjaan sambilan masih saja tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ayahnya adalah pribadi yang tidak pernah ia kecap dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Dalam pertumbuhan Chris Gardner, ia berpindah dari rumah saudaranya ke rumah panti asuhan. Hingga Gardner memasuki sekolah militer, Gardner baru tahu bahwa tempat terburuk di dunia ini adalah rumah, di mana ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Penyiksaan yang diterima dari ayah tirinya ternyata lebih kejam daripada disiplin militer. Setelah putus sekolah tinggi, Gardner berbohong tentang usianya dan bergabung dengan US Navy. Ia berharap untuk menjadi seorang tenaga medis dan bisa berkeliling dunia. Tetapi itu tidak pernah dicapainya. Ia hanya sampai di North Carolina, namun pengalaman itu memperkenalkan Gardner ke ahli bedah jantung yang kemudian mempekerjakan Gardner sebagai asisten penelitian klinis di University of California Medical Center di San Francisco. Gardner menikmati pekerjaannya, tetapi ia hanya memiliki penghasilan sebanyak $7.400 per tahun. Beranjak dewasa, Gardner bermain-main dengan gagasan untuk menjadi seorang dokter. Tapi ia memutuskan bahwa tahun-tahun melunasi pinjaman untuk sekolah medis bukanlah untuk dia. Sebaliknya, ia menjadi penjual alat medis dengan penghasilan sebanyak $16.000 per tahunnya. Pada suatu hari, dia memuat peralatan ke mobilnya dan sesuatu terjadi yang akhirnya mengubah kehidupan Gardner untuk selamanya. Ia melihat Ferrari merah dan langsung jatuh cinta kepada Ferrari tersebut. Dia bertanya kepada pemilik Ferrari itu, "Apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukan itu?" Seperti sudah ditakdirkan, pengemudi Ferrari adalah seorang pialang saham. Ketika Gardner mendengar bahwa orang itu berpenghasilan lebih dari $80.000 sebulan, ia memutuskan bahwa menjadi pialang saham adalah masa depannya. Dia tidak punya pendidikan, tidak ada pengalaman, dan tidak ada koneksi. Tetapi itu tidak menghentikan Gardner dari mencapai mimpi barunya. Ia kemudian mencoba untuk mengikuti pelatihan menjadi pialang saham yang diadakan oleh perusahaan pialang saham bernama Dean Witter. Meskipun tidak mendapatkan bayaran dari pelatihan tersebut, Chris Gardner berusaha keras dalam pelatihan tersebut. Ia mencoba mencari pelanggan yang mau menanamkan modal di perusahaan tempat dia latihan. Selama mengikuti pelatihan pialang saham di Dean Witter,
banyak sekali cobaan yang dilalui oleh Chris Gardner, seperti ditinggal pergi oleh istrinya yang tidak tahan dengan kondisi Chris Gardner, sehingga Chris harus mengasuh anaknya sendiri. Selain itu, tunggakan pajak yang tidak bisa dibayar oleh Chris Gardner, sehingga uang tabungannya disita oleh pihak IRS. Kemudian mobil satu-satunya milik Chris Gardner juga disita karena tak bisa membayar uang parkir, dan ia juga diusir keluar apartemennya karena menunggak pembayaran. Saking miskinnya ketika itu, ia bahkan tinggal di toilet bersama anaknya karena tak punya uang untuk menyewa tempat tinggal yang layak dan memperoleh makanan melalui bantuan pemerintah kala itu. Namun, seperti kata orang, kesuksesan hanya ada bagi mereka yang terus berusaha. Akhirnya, kerja Chris Gardner dalam melakukan penjualan di perusahaan Diane Witter membuahkan hasil. Dari 19 orang yang mengikuti pelatihan, ia adalah satu-satunya orang yang terpilih untuk bekerja sebagai pialang saham di perusahaan Diane Witter tersebut. Kemudian sekitar tahun 1983, Chris Gardner kemudian bergabung dengan Bear Stearns & Company. Ia berhasil menjadi marketing terbaik dengan penjualan tertinggi di San Francisco dan New York, sehingga kemudian ia memilih berhenti dari perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan perusahaan pialang bernama Gardner Ridge & Co. di Chicago, Illinois. Sebuah perusahaan pialang yang mengkhususkan diri dalam pelaksanaan utang, ekuitas, dan transaksi produk-produk derivatif untuk beberapa lembaga terbesar negara, pensiun publik, dan serikat pekerja. Perusahaan baru itu dimulainya di sebuah apartemen kecil Presidential Towers dengan modal awal sebesar $10.000 dan perabot meja kayu yang berfungsi sebagai meja makan keluarga. Gardner dilaporkan memiliki 75% dari perusahaan pialang saham, dengan sisanya dimiliki oleh perusahaan hedge fund. Dia memilih nama Gardner Ridge untuk perusahaannya karena ia menganggap Marge Hitch, pedagang komoditi yang diampuni oleh mantan presiden Bill Clinton pada tahun 2001, sebagai salah satu perusahaan berjangka yang paling sukses di dunia. Setelah Gardner menjual sahamnya di Gardner Ridge dalam kesepakatan jutaan dolar, pada tahun 2006 ia menjadi CEO dan pendiri dari Christopher Gardner International Holdings dengan kantor di New York, Chicago, dan San Francisco. Selama kunjungannya ke Afrika Selatan untuk mengamati pemilu saat peringatan 10 tahun berakhirnya apartheid, Gardner bertemu dengan Nelson Mandela untuk membicarakan kemungkinan investasi di Afrika Selatan dan pasar-pasar baru seperti ditunjukkan dalam autobiografinya pada tahun 2006. Gardner dilaporkan mengembangkan usaha investasi dengan Afrika Selatan yang akan menciptakan ratusan pekerjaan bagi jutaan orang. Dan Gardner menolak mengungkapkan rincian proyeknya sambil mengutip undang-undang sekuritas. Pahit manisnya kehidupan tampaknya sudah dirasakan olehnya. Dimulai dari kehilangan tempat tinggalnya, ditinggal pergi oleh istrinya, ditangkap polisi, kesulitan membayar kredit,
semuanya sudah dirasakan. Dia bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi, tapi dia terus berusaha dan berjuang. Kini dia menjadi seorang miliuner sukses, motivator, entrepreneur, dan juga filantropis. Sekarang dia mempunyai Gartner Rich & Co, sebuah perusahaan pialang saham. Cerita yang mengagumkan dari perjuangan Chris Gardner, kepercayaan, jiwa kewirausahaan, dan devosi seorang ayah telah melontarkan ia jauh dari kemasyhuran yang ia temukan di Wall Street, tempat bursa efek. Dia telah diwawancarai di acara Evening News with Dan Rather, 20/20, Oprah, Today Show, The View, Entertainment Tonight, CNN, CNBC, dan juga Jet. Bahkan dia juga menjadi pembicara yang sering dicari. Selain sukses di bidang bisnis, Gardner juga aktif dalam melakukan kegiatan amal dan memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui bukunya The Pursuit of Happiness, yang juga diadaptasi menjadi film pada tahun 2006 dengan Will Smith sebagai pemeran utamanya. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya, Gardner tetap rendah hati dan memperjuangkan keadilan sosial serta hak-hak anak di seluruh dunia melalui Gardner Center for Youth and Their Families, sebuah organisasi nirlaba yang ia didirikan pada tahun 1987. Hingga saat ini, Chris Gardner tetap aktif sebagai pembicara motivasi dan berbagi kisah hidupnya dengan orang-orang di seluruh dunia. Ia juga terus berjuang untuk membangun yayasan yang membantu orang yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan finansial. Kisah hidup Chris Gardner merupakan inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya, meskipun awalnya tidaklah mudah.